teman-teman, kalian pernah terpikir gak? Gimana sih sejarah penerbangan di negeri kita? Mulai dari masa penjajahan sampai sekarang. Yuk kita jelajahi dengan cerita sejarah dan fakta penting tentang penerbangan di Indonesia. Pada era Hindia Belanda, penerbangan pertama dimulai di Surabaya pada 18 Februari 1913 oleh pria asal Probolinggo bernama Johann William Emil Louis Hilgers. Uji coba tersebut dilakukan di lapangan berlumpur menggunakan pesawat dari Belanda dan berhasil mengudara sekitar 23 menit. Setelah itu, pesawat jatuh di area hutan bambu Kampung Baliwerti. Kemudian pada tahun 1914, Hilgers dan Heather Morton, Komandan Koninklijk Nederlands Indisch Legers, atau singkatan KNIL, merintis Angkatan Udara Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Pada 1 Oktober 1924, KLM menerbangkan rute interkontinental perdananya antara Amsterdam dan Batavia menggunakan pesawat Fokker F-7. Hingga tahun 1929, KLM sudah rutin menghubungkan Amsterdam Batavia melalui berbagai kota, menjadikannya salah satu rute terpanjang di dunia saat itu. Tak lama setelahnya, pada 16 Juli 1928, didirikan KLIEM sebagai maskapai Hindia Belanda, dengan penerbangan rute domestik seperti Batavia-Bandung dan rute Batavia-Semarang sejak 1 November 1928. KNILM memulai penerbangan internasional perdananya ke Singapura pada tahun 1930. Kemudian, maskapai ini mulai mengekspansi operasi dan penerbangan internasionalnya ke Sydney, Australia pada tahun 1938. Ketika Perang Dunia II dan Revolusi Nasional Indonesia terjadi, KNILM akhirnya dibubarkan pada 1 Agustus 1947. Karena maskapai tidak dapat beroperasi di Hindia Belanda dan dialihfungsikan sebagai penerbangan evakuasi dan transportasi tentara. Kemudian, asalnya dialihkan ke KLM Intersular Bedrijf, yang menjadi cikal bakal maskapai nasional kita. Setelah meraih pengakuan kemerdekaan dari Belanda melalui Konvensi Moja Bundar pada akhir tahun 1949, bisnis penerbangan dibuka kembali sebagai penerus KLM Interinsuler Bedrijf pada 1 Agustus 1947. Maskapai ini resmi mulai terbang sebagai Indonesia Airways pada 26 Januari 1949. Saat itulah lahir pesawat legendaris Dakota DC-3RI001 Sewulawa, dibeli dari sumbangan rakyat Aceh. Pada pertengahan 1948, seharga $120.000 Malaya, misi pembelian dipimpin Wiweko Supono, dan pesawat tiba di Indonesia pada Oktober 1948. Nama Sewulawa berarti Gunung Emas. Ini bukan hanya sekedar pesawat, melainkan simbol gotong royong untuk membangun sayap Indonesia. Tanggal 26 Januari 1949, RI001 diterbangkan dari Kalkuta, India ke Rangon, Burma atau sekarang dikenal sebagai Myanmar. Di rute inilah identitas Indonesia Airways digunakan pada badan pesawat. Penerbangan ini sering dianggap sebagai tanggal berdirinya Indonesia Airways dan titik nol penerbangan sipil Indonesia di dalam jaringan internasional. Saat itu terjadi agresi militer Belanda II, membuat Dakota RI001 Sewulawa tidak bisa kembali ke tanah air dan Indonesia butuh pangkalan aman. Kantor Indonesia Airways sendiri terletak di Burma. Pemerintah Burma menyewa Indonesia Airways untuk penerbangan komersial Kalkuta Rangon, membantu mobilitas di tengah situasi politik dan keamanan mereka. Jadi sejak awal, Indonesia Airways beroperasi lintas negara dan berperan diplomatik yang membawa nama Indonesia ketika status kedaulatan kita masih diperjuangkan. Menjelang akhir 1949, setelah Konferensi Meja Bundar menghasilkan pengakuan kedaulatan, struktur penerbangan nasional ditata ulang. Operasi Indonesia Airways pun berakhir perannya. Lalu Indonesia menasionalisasi KLM Intersular Bedrijf menjadi Garuda Indonesia pada Desember 1949. Jadi Indonesia Airways adalah jembatan menuju lahirnya maskapai nasional resmi. Tahun 1956, Garuda Indonesia Airways meresmikan pelayanan penerbangan haji menuju Jeddah dari Jakarta dengan transit
ke Bangkok, Kolkata, Karachi, dan Sharjah menggunakan pesawat Convair CV340. Saat itu Garuda Indonesia Airways telah memiliki 27 pesawat terbang, staf terdidik, bandara, dan jadwal penerbangan, membuat mereka berbeda dengan maskapai pionir lainnya di Asia. Kemudian, di pertengahan tahun 1960, Garuda Indonesia menerima pesawat Douglas DC-8 dan memperbesar jaringan penerbangan internasional ke Hong Kong, Amsterdam, Frankfurt, Roma, Paris, dan Republik Rakyat Tiongkok. Beberapa maskapai penerbangan baru di Indonesia seperti maskapai Merpati Nusantara Airlines milik pemerintah yang berdiri pada tahun 1962 hingga terlilit berbagai hutang dan bangkrut pada tahun 2014. Lalu ada juga Mandala Airlines pada tahun 1969 dan Bawrek pada tahun 1970 sebagai maskapai penerbangan swasta. Mandala Airlines dibeli oleh Tiger Air Group asal Singapura pada tahun 2012. Namun dinyatakan pilot pada tahun 2014. Sama seperti Bawrek pada tahun 2005. Pada tahun 1985 di bawah RAJ Lumenta, Garuda Indonesia Airways melakukan rebranding besar dari logo dan identitas baru rancangan Lander Associates, serta mengganti nama dagang dari Garuda Indonesia Airways menjadi Garuda Indonesia. Langkah ini sempat kontroversial karena biayanya, tapi kemudian dipuji karena mengangkat citra maskapai nasional. Pada tahun 2000, pemerintah Indonesia memberikan perizinan mendirikan maskapai penerbangan baru yang lebih mudah, agar bisnis penerbangan di dalam negeri meningkat. Setelah itu, muncul beberapa maskapai penerbangan baru seperti Lion Air pada tahun 1999, Sriwijaya Air pada tahun 2003, Adam Air dan Batavia Air pada tahun 2002. Namun, Adam Air harus berhenti beroperasi pada tahun 2008 akibat lalainya prosedur tingkat keselamatan dalam penerbangan. Begitu juga yang terjadi dengan Batavia Air pada tahun 2013 dinyatakan pilot. Garuda juga mengalami transformasi modern yang mengesankan. Sejak tahun 2014, maskapai ini sudah diakui sebagai 5-star airlines oleh Skytrax, dan di tahun 2023 meraih penghargaan Best Cabin Crew. Hebat ya, pelayanan ramah khas Indonesia diakui oleh dunia loh. Hingga saat ini, penerbangan komersial di Indonesia melayani puluhan maskapai besar dan kecil dengan beragam rute domestik dan internasional. Jadi, begitu cerita sejarah penerbangan Indonesia yang kaya banget. Mulai dari pesawat kolonial, lahirnya KNILM, masa-masa revolusi nasional Indonesia, perjuangan hingga tantangan dalam dunia penerbangan. Semua itu jadi bagian dari cerita bagaimana langit Indonesia terus dijelajahi. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.